Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Handayani dan rekan saya Siti Wahyuni. Kami dari mahasiswa program doktoral S3 Universitas Pakuan yang akan mempresentasikan materi tugas kuliah kami, yaitu pengembangan manajemen informasi dan penjaminan mutu pendidikan dengan dosen kami, yaitu Dr. Dadang Jainuddin, MSI. Materi berikut yang akan kami sampaikan yaitu mengenai Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SMPO ISO 21001 yang merupakan standar global untuk sistem manajemen di sektor pendidikan, meningkatkan kepuasan peserta didik, dan kredibilitas lembaga. ISO 21001 merupakan standar manajemen mutu untuk organisasi pendidikan. Sekilas saya akan menjelaskan sejarah dari ISO tersebut. Yang pertama adalah sebelum ISO sudah ada organisasi internasional bernama ISA, yaitu International Federation of the National Standardizing Association, yang berdiri pada tahun 1926. Namun ISA terhenti akibat Perang Dunia Kedua, dan setelah perang usai, kebutuhan akan standarisasi global semakin mendesak. ISO resmi didirikan pada tanggal 23 Februari 1947 di Jenewa, Swiss. Pendiri awalnya terdiri dari 25 negara yang menyadari perlunya organisasi internasional untuk mengkoordinasikan dan menyatukan standar industri dan teknologi. ISO bukan akronim dari bahasa Inggris atau bahasa Perancis, melainkan berasal dari bahasa Yunani. ISO sendiri yang berarti sama atau standar. Jadi meskipun dalam bahasa Inggris disebut International Organization for Standardization, atau dalam bahasa Prancis, Organisation Internationale de Normalisation, tetap disingkat menjadi ISO di semua bahasa. Perkembangan ISO dimulai membuat standar dalam berbagai sektor teknik, industri, pertanian, transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Salah satu standar yang paling terkenal yaitu ISO 9001 mengenai sistem manajemen mutu. Itu sejak tahun 1987. Lalu kemudian ada ISO 14001 mengenai manajemen lingkungan. Yang berikutnya adalah ISO 21001 mengenai sistem manajemen organisasi pendidikan sejak tahun 2018. Di sini ada standar global dalam ISO 21001 adalah standar internasional sukarela yang diterbitkan tahun 2018. Fokus ISO ini bersumber pada fokus pelajar mengenai sistem manajemen organisasi pendidikan atau EOMS, fokus pada kebutuhan pelajar dan pemangku kepentingan. Prinsip utamanya yaitu meliputi fokus para pelajar, kepemimpinan, dan perbaikan berkelanjutan. Akuntabilitas standar ini meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas proses pendidikan. ISO 21001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen organisasi pendidikan atau SMOP yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization ISO. Contoh implementasi ISO 21001
yaitu sekolah yang menetapkan standar kualitas untuk semua proses pembelajaran seperti penggunaan rubrik penilaian yang konsisten dan evaluasi mutu guru berkala. Perbedaan dengan akreditasi, ISO merupakan standar manajemen mutu internasional, sementara akreditasi BAN PT Lamdik adalah pengakuan terhadap mutu institusi oleh lembaga. Tujuan dari ISO apa sih? Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan kepuasan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Yang terakhir adalah membangun kredibilitas dan reputasi lembaga pendidikan. Prinsip utama ISO 20101, yang pertama fokus kepada peserta didik, yaitu menempatkan kebutuhan dan kepuasan peserta didik sebagai prioritas. Yang kedua adalah kepemimpinan visioner, visi yang jelas, dan manajemen kinerja yang kuat. Yang ketiga adalah keterlibatan staf, partisipasi aktif dari seluruh staf, pengajar, dan administrator. Yang keempat adalah peningkatan berkelanjutan. Penerapan proses untuk perbaikan kualitas terus-menerus. Yang kelima adalah keputusan berbasis bukti. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang akurat. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Komitmen terhadap etika, berkelanjutan, dan inklusivitas. Apa saja manfaat dari implementasi ISO 20101? 85% kepuasan pemangku kepentingan guna peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, survei institusi tersertifikasi. Yang satu, untuk perbaikan berkelanjutan, terjadi perbaikan berkelanjutan pada proses pengajaran dan pembelajaran. Satunya lagi adalah untuk peningkatan reputasi. Reputasi dan kredibilitas institusi meningkat secara global. Jadi implementasi ISO 20101 membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, perbaikan berkelanjutan, dan peningkatan reputasi. Standar ini juga mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti dan pengelolaan risiko yang efektif. Manfaat implementasi ISO 20101, yang pertama yaitu sebagai kepuasan pemangku kepentingan, meningkatkan kepuasan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik, efisiensi operasional, peningkatan efisiensi melalui proses standarisasi dan pengelolaan risiko. Yang terakhir adalah akuntabilitas dan transparansi. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi menurut Saputra et al. 2020 DOI 10.2991 ACHER K 200130.015. Langkah implementasi ISO 20101 yang pertama adalah langkahnya dengan menganalisis kesenjangan dan perencanaan, yaitu mengidentifikasi perbedaan praktik saat ini dengan standar ISO 20101. Pengembangan dan dokumentasi SMPO membuat prosedur kebijakan dan dokumen yang diperlukan untuk sistem. Implementasi dan pelatihan juga penting, yaitu dengan menerapkan sistem baru dan melatih seluruh staf terkait perannya. Audit dan internal dan tinjauan manajemen dengan mengevaluasi efektivitas sistem secara berkala dan melakukan perbaikan. Yang terakhir adalah sertifikasi. Audit eksternal oleh badan sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan resmi.
ISO 20101 dengan ISO 9001, ini perbedaannya dan persamaannya. Yang pertama, persamaannya adalah fokus pada manajemen mutu. Pendekatan berbasis proses, perbaikan berkelanjutan, pemangku kepentingan. Nah, ISO 9001 fokus pada kepuasan pelanggan, sementara ISO 20101 berfokus pada kepuasan peserta didik, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pendidikan. Yang terakhir adalah pengakuan internasional. Perbedaannya, fokus utama yaitu ISO 9001, standar umum untuk sistem manajemen mutu dan berbagai industri. Nah, sementara ISO 20101 khusus organisasi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan. Pihak yang terlibat dalam ISO 20101 itu lebih menekankan kepada interaksi antara organisasi pendidikan, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, pasar tenaga kerja, dan orang tua wali. Istilah dan konsepnya, perbedaannya yaitu ISO 20101, istilah dan konsepnya lebih spesifik untuk konteks pendidikan, seperti peserta didik, kurikulum, hasil pembelajaran, dan penilaian. Perbedaan yang terakhir adalah ruang lingkup. ISO 20101, ruang lingkupnya lebih luas dalam interaksi dengan berbagai pihak dalam pendidikan. Sedangkan ISO 9001 lebih fokus pada kepuasan pelanggan dalam konteks produk dan layanan. Keunggulan ISO 20101, yang pertama adalah peningkatan kredibilitas. Jadi, sertifikasi ISO 20101 menunjukkan komitmen sebuah institusi terhadap pendidikan berkualitas yang dapat meningkatkan reputasi dan daya tariknya bagi siswa dan orang tua. Berikutnya adalah peningkatan produktivitas. Proses standar membantu institusi meningkatkan produktivitas dengan mempermudah dan mempercepat alur kinerja, sehingga mengurangi pemurusan waktu dan sumber daya. Yang terakhir keunggulannya yaitu peningkatan kepuasan pemangku kepentingan. ISO 20101 memotivasi institusi untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dan ekspektasi para murid, pengajar, dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga meningkatkan rasa puas dan loyal. Studi kasus dampak dari SMPO. Yang pertama adalah 15% terjadi peningkatan retensi siswa. Organisasi dengan ISO 20101 melaporkan peningkatan retensi siswa. Yang berikutnya adalah studi kasus 20 hingga 25% penurunan keluhan peserta didik. Penurunan keluhan setelah sertifikasi ISO 20101. Ini menurut penelitian Al-Ajlani 2002 yang menyoroti peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, sementara studi Saputra et al. 2020 menunjukkan peningkatan akuntabilitas internal di PT XYZ. Tantangan dan solusi implementasi. Tantangannya umumnya yaitu yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan dari staf. Kurangnya pemahaman tentang standar ISO, lalu biaya awal dan alokasi sumber daya. Solusi efektifnya yaitu komunikasi proaktif dan transparan, pelatihan komprehensif untuk semua level staf, komitmen manajemen puncak yang kuat, serta alokasi anggaran yang memadai. Kesimpulannya adalah investasi untuk masa depan pendidikan. ISO 20101 adalah kerangka kinerja esensial untuk mencapai keunggulan pendidikan. Sertifikasi ini meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pemangku kepentingan, sekaligus memberikan kredibilitas global
Pertimbangkan ISO 20101 sebagai investasi strategis untuk masa depan lembaga pendidikan Anda.